Ketika peredaran narkoba di ibu kota semakin menggila, satu nama mencuat sebagai pengendali besar di balik layar, yaitu Ratu Malam, wanita misterius yang tak tersentuh hukum. Tak ingin kasus ini membusuk, pihak intelijen militer melibatkan satuan khusus atau Kopassus untuk menjalankan operasi rahasia. Kapten Rama, prajurit berprestasi, menerima misi paling aneh sekaligus berbahaya dalam hidupnya, yaitu menyamar sebagai wanita malam untuk menyusup ke lingkaran Ratu Malam. Bagaimana kisahnya? Mari kita dengarkan bersama. Pagi itu, suasana di ruang rapat khusus Mabes TNI terasa lebih tegang dari biasanya. Di balik pintu baja setebal 5 cm, duduk beberapa perwira tinggi dengan wajah serius. Di tengah ruangan, terpampang layar besar berisi peta peredaran narkoba di ibu kota. Garis-garis merah menyambung dari satu klub malam ke apartemen mewah. Dari gudang pelabuhan ke nama-nama tak asing di media. Ini bukan hanya jaringan narkoba biasa, kata Kolonel Wahyu, sambil menunjuk satu titik di layar. Kami punya alasan kuat untuk percaya bahwa sindikat ini di-backing oleh aparat kita sendiri. Beberapa kepala menunduk. Tak ada yang berani bersuara. Polisi sudah kami beri info, tapi semua hilang di tengah jalan. Saksi diam, bukti menguap. Bahkan, 3 dari 6 saksi yang kami lindungi ditemukan tewas dengan cara serupa overdosis yang mencurigakan. Di ujung ruangan, seorang pria duduk diam. Wajahnya tenang, tetapi matanya tajam memperhatikan tiap slide yang muncul. Itulah Kapten Rama Adiputra, prajurit Kopassus yang dikenal tak banyak bicara, tapi sering dikirim ke misi-misi mustahil. Kapten Rama. Suara Kolonel Wahyu terdengar mantap. Kita akan jalankan operasi hantu malam, kau yang pimpin. Bukan penyusupan biasa, kau harus masuk ke dunia mereka, jadi bagian dari mereka. Menyamar sebagai wanita malam. Rama menatap lurus. Tak terkejut tapi jelas tak menyangka. Wanita malam? Pak? Ya, mereka yang berada paling dekat dengan sumber masalah. Klub-klub malam, apartemen pengedar, pesta-pesta gelap. Tak ada cara lain untuk masuk ke jaringan ini tanpa mencurigakan. Rama mengangguk pelan. Ia bukan tipikal prajurit yang banyak protes. Tapi kali ini, bukan sekadar soal risiko, melainkan soal bagaimana dia akan mengubah seluruh penampilannya. Semua identitasnya akan dihapus sementara. Tak boleh ada jejak sebagai anggota TNI. Aku akan lakukan, Pak. Tapi saya butuh satu tim kecil dan waktu 2 minggu untuk persiapan penuh. Kolonel Wahyu mengangguk. Semua sudah diatur. Namamu akan dihapus dari semua catatan aktif. Mulai besok, kamu bukan Kapten Rama. Kamu hanya Rani, pendatang baru yang ingin mencoba hidup di dunia malam Jakarta. Rapat berakhir tanpa tepuk tangan, tanpa ucapan semangat. Karena mereka tahu, ini bukan misi yang akan dibanggakan di media. Ini misi kotor, sunyi, yang jika gagal, tak akan ada satupun berita kematian atas nama Kapten Rama di luar gudang. Hujan turun pelan. Langit Jakarta tampak kelabu. Rama melangkah keluar, menatap ke kejauhan, dan menarik napas panjang di kepalanya. Bukan hanya soal bagaimana dia akan bersolek dan berjalan di atas sepatu hak tinggi, tapi juga tentang berapa banyak orang yang akan ia temui nanti yang tak tahu bahwa dia datang bukan untuk mencari uang atau hiburan, melainkan untuk menjatuhkan seseorang, atau lebih buruk lagi, untuk mengungkap pengkhianatan yang mungkin berasal dari sesama seragam. Matahari belum terbit ketika Rama tiba di sebuah rumah kecil di daerah Cipete. Dari luar, rumah itu tampak biasa saja, tapi di dalamnya, semua sudut sudah diubah menjadi tempat pelatihan. Cermin besar menempel di dinding. Rak sepatu berisi puluhan heels dengan berbagai ukuran. Di sudut, seorang wanita paruh baya dengan rambut dicat pirang duduk sambil memoles kuku. Ia bangkit begitu Rama masuk. Jadi ini dia, si calon bintang, ujarnya sambil menatap Rama dari ujung rambut sampai sepatu bot yang dipakainya. Namaku Bulisa. Mulai hari ini, kamu sebut aku ibu. Biar cepat menyatu. Rama hanya mengangguk. Ia terbiasa latihan keras, tapi tidak dengan sepatu tinggi dan rok ketat. Lepas bajumu, sekarang kita ukur tubuhmu. Lalu kita pilih wig dan baju pertama. Oh iya, kamu pernah waxing sebelumnya? Rama diam. Bulisa tertawa kecil. Oke, itu jawaban belum pernah ya. Hari-hari berikutnya adalah latihan tanpa ampun. Rama diajari berjalan di atas heels 15 senti, berdandan, tertawa genit, bahkan berlatih cara duduk dan memegang gelas anggur. Ia juga diajari bahasa tubuh, intonasi bicara, serta cara membaca situasi di klub malam. Semua harus luwes, tapi tetap waspada. Nama samaran diberikan, Rani, perempuan muda dari Jawa Tengah yang baru beberapa bulan tinggal di Jakarta. Latar belakangnya dikarang lengkap ayah buruh tani,
Ibu sudah meninggal, kabur dari rumah karena dashboard. Semua data palsu itu dihafalkan hingga melekat seperti kisah nyata. Ponsel baru disiapkan, KTP palsu, rekening dengan aliran dana seolah hasil kerja malam. Semua jejak dibentuk agar meyakinkan jika diperiksa orang dalam. 3 hari sebelum penempatan pertama, Rama berdiri di depan cermin dengan gaun hitam, wig lurus sebahu, dan make up lengkap. Tubuhnya telah berubah, sorot matanya masih tajam, tapi wajahnya bisa menipu siapa saja yang tak mengenalnya. Cermin gak pernah bohong, kata Bu Lisa sambil berdiri di sampingnya. Kamu sudah bukan Rama lagi, kamu sekarang perempuan. Dan perempuan di dunia malam itu harus licin, luwes, tapi juga tahu kapan harus menggigit. Rama diam. Ia tahu penyamaran bukan soal terlihat cantik, tapi tentang meyakinkan siapapun bahwa dirinya tak berbahaya. Padahal ia sedang mencatat, mengingat, mengintai. Malam pertamanya dimulai di sebuah lounge mewah bernama Indigo Velvet di kawasan Senopati. Bukan klub terbuka tapi lounge semi, privat yang hanya bisa dimasuki oleh tamu undangan atau mereka yang direkomendasikan. Rani masuk sebagai anak baru, yang dikenalkan oleh salah satu wanita malam lama bernama Tika, mantan informan yang kini ditarik kembali demi misi ini. Tika menyambut Rani seperti adik sendiri, tapi mereka tahu dunia yang mereka masuki bukan tempat bersaudara. Di sini semua orang bisa berubah wajah kapan saja. Musik mengalun lembut. Lampu-lampu ungu menyala remang, aroma parfum bercampur alkohol mengisi udara. Para tamu duduk di sofa empuk, tertawa dan berbicara sambil sesekali melirik perempuan yang lalu lalang. Rani duduk di pojok ruangan. Tika menoleh, lalu berbisik, lihat jam ke-10, yang pakai kemeja biru, itu Andre. Orangnya Maya. Tangan kanan si Ratu Malam. Rani melirik sekilas. Pria itu sedang tertawa bersama dua temannya, sambil sesekali memeriksa ponsel. Dari pengamatan sekilas, ia tampak seperti pebisnis muda sukses. Tapi Tika tidak pernah asal bicara. Tujuanmu bukan menyapa dia duluan, tapi biar dia yang perhatikan kamu. Dunia mereka itu dunia ego, bikin mereka penasaran, itu kuncinya. Rani tersenyum tipis. Ia menyesap jus dari gelas kristal. Tangannya gemetar sedikit. Bukan karena tekuk, tapi karena tahu, malam ini adalah awal dari langkah yang sangat panjang. Langkah yang dimulai bukan dengan sepatu militer, tapi dengan heels tinggi dan suara lembut seorang perempuan yang bukan dirinya. Dan di dunia seperti ini, satu kesalahan kecil bisa berujung hilangnya nyawa tanpa pernah sempat pulang. Malam ketiga, hujan turun gerimis. Saat Rani, sebuah nama samaran yang digunakan Kapten Rama, dia melangkah ke sebuah bar elit di kawasan SCBD bernama Valu. Dari luar, tempat itu hanya tampak seperti bangunan kaca dengan pencahayaan elegan. Tapi begitu melewati pintu utama, dunia seolah berganti. Lampu-lampu neon merah muda dan ungu berkedip pelan di langit-langit. Musik elektronik berdentum ringan, tidak bising, tapi cukup untuk membuat suasana terasa hidup dan menggoda. Aroma parfum mahal bercampur alkohol, dan deretan perempuan cantik duduk santai di sofa panjang. Sesekali tertawa atau melempar lirikan pada para tamu. Rani melangkah masuk. Heelsnya mengetuk lantai marmer dengan irama hati-hati. Gaun satin warna emerald menempel sempurna di tubuhnya. Rambut palsu tersisir rapi, dan lipstik merah menyala menegaskan peran yang harus ia mainkan. Di balik meja bar, seorang bartender lelaki dengan baju hitam ketat menyambutnya dengan senyum. Tipisan baru, Ja? Tanyanya. Rani mengangguk. Suara dibuat agak manja. Dikenalin Tika. Oh, anak buah Mbak Maya ya? Duduk dulu. Nanti aku panggilin yang bisa antar ke ruang rias. Nggak semua tamu bisa langsung tampil. Harus diseleksi. Rani paham maksudnya. Bukan semua orang bisa masuk dunia ini. Harus punya nilai, daya tarik, atau sesuatu yang diinginkan oleh orang-orang yang datang ke sini. Dan itu bukan hanya tubuh. Tak lama kemudian, seorang pria berbadan tegap dengan earpiece mendekatinya. Rani, ya, ayo ikut kabel. Mereka berjalan melewati lorong sempit menuju ruangan rias. Tidak semewah bar depannya, tapi cukup terang. Daun besi. Di dalamnya ada beberapa meja rias lengkap dengan lampu-lampu bundar. Beberapa wanita duduk merias wajah, berbicara dengan bahasa yang sudah seperti sandi, nama kode, julukan tamu, dan harga paket. Di sudut ruangan seorang wanita tua duduk di bangku kayu sambil merokok. Wajahnya dipenuhi kerutan, rambutnya dikonde sederhana. Ia mengenakan daster batik, sangat kontras dengan perempuan muda di sekelilingnya. Rani, panggilnya pelan, suaranya berat. Seperti suara perokok berat bertahun-tahun. Rani mendekat, sedikit waspada. Iya bu, bukan bu. Panggil aku Mbah Pertiwi. Semua orang di sini tahu siapa yang boleh bicara, siapa yang harus diam. Kau, anak baru,
dengarkan baik-baik. Ia menunjuk ke cermin besar. Di dunia ini, yang kelihatan cantik belum tentu selamat, yang kelihatan kaya belum tentu kuat, dan yang paling berbahaya adalah yang tak pernah bersuara, tapi matanya selalu terbuka. Rani menatap wajah Mbah Pertiwi. Di balik sorot matanya yang sayu, ada sesuatu yang lain, pengalaman, rasa curiga, dan mungkin pengetahuan tentang rahasia-rahasia yang bahkan atasan Rama belum tahu. Mbah Pertiwi menunjuk meja rias kosong. Duduk, kamu pintar menyamar, tapi baumu masih militer. Lembutkan gerakanmu. Di sini, semua dilihat. Jangan berpikir kamu bisa ngawasi mereka tanpa diawasi balik. Seketika bulu kuduk Rama atau Rani meremang. Wanita tua ini tahu, atau paling tidak, curiga. Tapi ia tidak melapor. Tidak bertanya lebih jauh, Roni menuruti. Duduk di depan cermin. Tangannya mengambil kuas rias, melanjutkan peran yang harus ia jalani. Malam itu, ia ditemani dua senior ke ruang tamu VIP. Bukan untuk melayani, tapi hanya mengisi suasana. Tugasnya sederhana, memperhatikan, merekam dengan mata dan telinga. Seorang pria bertubuh besar dengan kemeja bunga masuk. Di belakangnya dua pemuda muda dengan tampang preman. Mereka tidak duduk seperti tamu biasa. Mereka seperti penjaga. Rani langsung tahu ini bukan tamu. Ini kaki tangan. Tika membisikkan, itu Anton, penghubung Maya dengan pihak luar. Hati-hati, dia kasar dan curigaan. Rani hanya tersenyum. Tapi dalam hati, ia sudah mencatat. Anton akan jadi pintu, dan mungkin lewat dia, Rama bisa melihat siapa yang sesungguhnya ada di balik jaringan ini. Sebelum pulang malam itu, Rani kembali ke ruang rias. Mbah Pertiwi masih di sudut, merokok. Tanpa menoleh ia berkata, kalau kamu masih hidup 3 minggu ke depan, datang lagi ke sini. Aku akan ceritakan sesuatu. Tapi kalau kamu mati, anggap saja kita tak pernah bertemu. Rani menatap punggung wanita itu, lalu berjalan keluar, melangkah perlahan di lorong yang temaram, di balik lampu lampu malam yang berkedip itu. Ia sadar dunia ini bukan sekadar glamor dan hiburan, tapi labirin gelap yang tak semua orang bisa keluar dengan utuh. Hari kelima, jam tangan Rani menunjukkan jam 2:14 dini. Hari ketika salah satu ruang privat di lantai 2 Bar Flore tertutup rapat. Musik dari bawah masih terdengar samar. Tapi di ruangan itu, suasananya lebih seperti ruang rapat gelap ketimbang tempat bersantai. Tidak ada canda tawa, hanya bisikan, tatapan curiga, dan beberapa amplop tebal di atas meja. Dari kursi sudut, Rani mengamati, duduk bersilang kaki, gelas kosong di tangan, dan senyum tipis di bibirnya. Ia tidak banyak bicara. Tugasnya malam itu adalah melihat dan mengingat Anton. Pria bertubuh besar dengan tato di lengan kirinya, sibuk mengecek isi tas lempang. Di sebelahnya duduk seorang pria berpenampilan rapi, wajahnya bersih, tapi sorot matanya dingin. Dari cara orang-orang memperlakukannya, ia bukan sembarang tamu. Itu Pak Indra, bisik salah satu perempuan ke Rani. Katanya orang dalam, tapi bukan polisi biasa. Indra membuka map coklat, mengeluarkan selembar kertas yang ditunjukkan ke Anton. Barang masuk 2 hari lagi. Dari jalur lama, pelabuhan dikawal, surat jalan aman. Tapi kamu tahu aturannya. Bagian atas, minta lebih. Anton menggeram. Kita udah store rutin. Masih juga ditambah? Indra tidak menjawab. Ia hanya menatap Anton lama, lalu menggeser map ke arahnya. Tanda tangan, atau barang batal jalan. Anton merogoh saku, mengeluarkan pulpen, dan menandatangani. Setelah itu, mereka saling tukar tas, satu berisi uang, satu berisi dokumen dari kursinya. Rani menekan pelan cincin di jari manisnya, sebuah alat rekam mini yang ditanamkan sebelum misi. Suara di ruangan itu masuk tanpa suara ke memori kecil di tangannya. Pertukaran itu berlangsung kurang dari 5 menit, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa sindikat ini bukan hanya permainan kelas bawah. Ada yang lebih tinggi, lebih kuat, dan mungkin lebih kebal dari hukum. Setelah semua selesai, Indra berdiri. Ia tak menoleh ke siapapun, tapi saat melangkah keluar, ia sempat menatap Rani sekilas. Sekilas saja, tapi cukup membuat napasnya tercekat. Tatapan seperti itu hanya dimiliki orang yang biasa berhadapan dengan penyamaran. Setelah Indra pergi, ruangan kembali cair. Tawa-tawa kembali terdengar. Musik diperbesar sedikit, minuman didarkan. Tapi Rani tetap diam. Wajahnya tenang, tubuhnya anggun, tapi pikirannya bekerja keras. Setelah keluar dari ruang VIP, Rani langsung turun ke ruang ganti. Di cermin besar ruang rias, ia melihat wajahnya sendiri. Keringat dingin di pelipis. Waktu terasa lambat, tapi jantungnya berdetak cepat. Tika menyusul dari belakang. Baru kali ini kamu kelihatan tegang. Kenapa?
Rani menggeleng. Cuma capek. Tika tak memaksa. Tapi saat akan pergi, ia berbisik. Hati-hati sama Indra. Orang itu licik. Dia bukan sekadar penghubung. Dia perantara langsung ke atas. Ronnie mencatat nama itu di pikirannya. Indra. Dan dia tahu, pria itu akan jadi kunci penting dalam membuka lapisan-lapisan paling busuk dari jaringan ini. Keesokan malamnya, Rani tidak ke bar. Ia melapor ke titik temu yang disamarkan sebagai toko laundry 24 jam. Di ruang belakang yang tersembunyi, ia menyerahkan alat perekam ke Intel yang menunggu. Tak ada seragam, tak ada nama, hanya tatapan cepat dan beberapa catatan singkat. Suara jelas, tapi identitas Indra harus kita selidiki lebih lanjut. Belum ada di daftar kami, ujar salah satu agen sambil memeriksa data dari flash disk kecil di cincin. Dia bukan orang sembarangan, ujar Rani. Semua patuh, tapi takut. Termasuk Anton. Agen itu mengangguk. Teruskan, tapi semakin dekat kamu ke sumber, semakin besar kemungkinan identitasmu dicium. Rani keluar dari tempat itu. Sejam kemudian, jalanan lengang. Mobil-mobil mewah berseliweran membawa orang-orang yang tak tahu apa-apa tentang dunia gelap yang sedang ia jejaki. Di balik semua transaksi yang terlihat seperti bisnis malam biasa, Rani mulai melihat garis yang menghubungkan semuanya. Uang, kekuasaan, dan pengkhianatan. Dan jejak-jejak dosa itu tidak hanya menodai orang-orang luar, tapi juga mulai mengarah ke orang-orang berseragam, yang seharusnya menjaga, bukan melindungi kejahatan. Tengah malam di hari ke-9 penyamaran, Rani duduk di ruang rias bar Velour lebih lama dari biasanya. Di balik cermin besar, ia menatap wajahnya sendiri. Bukan karena ragu, bukan pula karena takut, tapi karena ia tahu malam itu bukan malam seperti biasanya. Telah menyiapkan satu alat rekam tambahan, bukan lagi di cincin, tapi di dalam bros kecil berbentuk kupu yang disematkan di kerah gaunnya. Di dalam bros itu, tersembunyi lensa mikro berkualitas tinggi, cukup untuk merekam video secara diam-diam. Dalam jangkauan 5 meter. Targetnya yaitu Maya. Dia adalah tangan kanan Ratu Malam. Selama ini Maya tak pernah ikut dalam transaksi langsung. Ia hanya terlihat seperti manajer klub atau pengatur jadwal perempuan malam. Tapi lewat laporan Tika, Rani tahu Maya adalah kunci, distribusi, pengatur stok, pembagi wilayah, dan penerima perintah dari atas. Sekitar jam 1:30, Maya datang. Mengenakan blazer hitam dan rok pendek, wajahnya dingin, nyaris tanpa senyum. Ia memanggil Rani untuk menemaninya ke ruangan kecil di belakang bar, yang hanya bisa diakses dengan kode digital. Biar aku cek kamu lebih dekat malam ini, ucapnya datar. Banyak tamu baru datang minggu depan, aku butuh tahu siapa yang siap dinaikkan kelas. Rani pura-pura gugup. Ia tahu Maya sedang menguji, mungkin mencurigai, mungkin hanya ingin mengukur kelayakan, tapi apapun itu, kesempatan ini terlalu berharga untuk dilewatkan. Di dalam ruangan, Maya membuka laci meja dan mengeluarkan segepok uang. Kamu udah lumayan cepat nyatu sama lingkungan. Itu nilai plus. Tapi di tempat ini, kesetiaan diuji bukan dari omongan, tapi dari diamnya kamu saat melihat hal yang seharusnya tidak kamu lihat. Rani hanya menunduk. Tapi bros di bajunya merekam semuanya uang, wajah Maya, hingga laptop kecil di meja yang menampilkan daftar transaksi digital. Sebuah nama muncul berulang, Konsorsium Seci. Tak ada penjelasan. Tapi nilainya besar, terlalu besar untuk hanya urusan hiburan malam. Saat Maya keluar ruangan sebentar untuk menerima telepon, Rani dengan cepat mengarahkan bros ke layar laptop. Menekan tombol kecil di balik bajunya fungsi zoom aktif. Beberapa detik cukup, data yang terekam nanti bisa diperbesar, dianalisis tim pusat. Mungkin itu kunci siapa yang ada di balik atas, yang selalu disebut-sebut tapi tak pernah muncul. Maya kembali, menutup laptop, dan menatap Rani dalam-dalam. Kamu bukan perempuan biasa ya? Tanyanya pelan. Rani membeku. Tapi sebelum menjawab, Maya tersenyum tipis. Tenang, maksudku. Kamu kayak punya otak. Jarang yang datang ke sini dan masih bisa mikir jernih. Rani tersenyum paksa. Mungkin karena belum terlalu lama di sini. Maya mengangguk, lalu menyuruhnya keluar lebih dulu. Tapi saat Rani melangkah ke lorong, ia merasa ada yang aneh. Seorang pria berbadan kecil dengan topi hitam berdiri tak jauh dari pintu keluar belakang. Matanya memperhatikan dengan tatapan lisik. Ia tidak tersenyum, tidak menyapa, hanya memandangi Rani seolah tahu sesuatu. Keesokan paginya, di titik temu rahasia, Rani menyerahkan bros itu ke tim analis. Tapi satu hal mengejutkan. Rekaman terakhir tidak terekam, kata petugas. Dengan wajah heran, hanya suara. Videonya gelap total sejak jam 1:33. Rani terdiam. Itu tepat saat Maya keluar ruangan. Petugas menyambung,
Kita curiga ruangan itu dipasangi jammer, pengacak sinyal. Tapi kenapa cuma malam ini? Dan kenapa hanya di ruang itu? Pertanyaan itu menggantung. Tapi satu hal pasti, seseorang sedang bermain lebih cerdik. Malamnya, Rani kembali ke follower seperti biasa. Tapi kali ini ia merasa diawasi. Gerakan matanya, senyumnya, bahkan caranya menyesap minuman semua seperti dicermati saat ke ruang rias. Mbah Pertiwi sedang membersihkan kuas-kuas makeup. Kalau hari ini kamu merasa tak aman, itu bukan perasaan, tapi pertanda, ucapnya. Tanpa menoleh, Rani menelan ludah. Saya harus keluar, kalau keluar sekarang, kamu kalah. Tapi kalau bertahan tanpa tahu siapa musuhnya, kamu bisa mati. Wanita tua itu menyodorkan sebuah lipstik merah. Isi di dalamnya bukan lipstik, tapi data lama yang sempat aku salin. Kamu bawa. Kalau aku nggak ada di sini minggu depan, anggap aja aku udah selesai main di dunia ini. Rani menerima lipstik itu tanpa banyak tanya. Ia tahu, dalam dunia malam yang gelap dan penuh kepalsuan, justru kadang mereka yang dianggap paling tua dan tak berdaya, yang tahu kemana semua dosa mengalir. Dan malam itu, sebelum pulang, ia sadar misi ini tidak lagi hanya soal menyamar, tapi soal hidup dan mati dalam permainan tanpa aturan. Undangan itu datang tanpa pemberitahuan. Sebuah amplop putih diselipkan secara sembunyi-sembunyi ke dalam tas Rani. Saat ia berada di ruang rias, tidak ada pengirim. Hanya tulisan tangan sederhana. Untuk Rani, Minggu, pukul ke-22.00 Villa Aurora. Tika yang melihatnya langsung terdiam. Kamu dapat undangan dari sana? Dari villa itu, Rani mengangguk pelan. Ia tak perlu tanya lebih banyak. Villa Aurora sudah sering ia dengar. Tempat itu bukan sekadar villa mewah, itu pusat kendali tersembunyi. Tempat yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang tertentu yang benar-benar dipercaya. Atau sedang diuji untuk naik satu tingkat ke dalam lingkaran inti. 3 hari berikutnya dihabiskan dalam senyap. Tak ada tugas rutin, tak ada panggilan mendadak. Seolah semua sengaja dibuat sunyi sebelum badai. Malam minggu pun tiba. Rani mengenakan gaun hitam panjang. Belahan sampingnya tinggi. Makeup-nya tegas, tapi tetap anggun. Ia datang dengan mobil yang dikirim langsung oleh pihak pengundang. Sopirnya tak banyak bicara. Wajahnya tatapannya kosong seperti robot. Villa Aurora terletak di dataran tinggi daerah puncak. Tersembunyi di balik kebun teh. Dikelilingi pagar tinggi dan CCTV yang tak berhenti berputar. Begitu masuk, Rani langsung disambut aroma bunga, melati dan lampu gantung kristal yang berkilau dalam warna emas. Ia dibawa masuk ke ruang utama. Musik klasik mengalun pelan. Di sudut ruangan, beberapa tamu sudah berkumpul pria-pria berjas mahal. Perempuan-perempuan cantik dengan perhiasan yang terlalu mencolok. Tapi yang mencuri perhatian Rani bukan mereka. Di tengah ruangan, duduk seorang perempuan berumur sekitar 40. Mengenakan gaun merah marun dan kalung batu hitam sebesar kelereng. Wajahnya tenang, hampir tanpa ekspresi. Tapi sorot matanya tajam dan tajamnya menusuk dialah Ratu Malam. Maya berdiri di sampingnya. Seperti ajudan setia. Begitu melihat Rani masuk, ia memberi isyarat. Duduklah di sini, ucap Ratu Malam tanpa menoleh. Suaranya pelan tapi tak bisa ditolak. Rani duduk. Detak jantungnya tak beraturan, tapi wajahnya tetap datar. Ia tahu, disinilah titik balik segalanya. Satu kesalahan kecil, dan semua akan berakhir. Aku dengar kamu cepat belajar, kata Ratu Malam. Itu jarang. Rani menjawab pelan. Saya hanya menyesuaikan diri. Ratu tersenyum kecil. Kebanyakan orang baru datang ke dunia ini untuk lari dari hidup. Tapi kamu berbeda. Aku bisa lihat dari matamu. Kamu datang untuk sesuatu yang lebih. Rani hanya menunduk. Ia tahu ini bukan saatnya menjawab berlebihan di tempo ini. Lanjut Ratu Malam sambil mengangkat gelas wine-nya. Semua orang punya peran. Tapi hanya yang bisa menjaga rahasia yang akan tetap hidup. Kau paham maksudku? Paham, Bu. Maya mendekat. Menyerahkan map berisi beberapa foto dan dokumen. Di dalamnya, Rani melihat wajah-wajah yang tidak asing. Tokoh publik, aparat, bahkan pejabat yang beberapa kali tampil di layar TV sebagai pejuang anti-narkoba. Kamu akan mulai ikut pendistribusian, bukan cuma klub, tapi juga ke lokasi-lokasi khusus milik jaringan kita, ucap Maya. Rani menatap map itu. Ia pura-pura membolak-balik tanpa memperhatikan, tapi di kepalanya, ia sedang menghafal nama-nama, tempat, dan detail yang akan ia tulis ulang nanti di titik temu. Tiba-tiba seorang pria masuk ke ruangan, berpakaian rapi, berjas abu-abu muda, dan mengenakan pin kecil di dadanya. Wajahnya sangat dikenal oleh publik Komsoditia. Seorang perwira polisi yang selama ini dikenal vokal dalam pemberantasan narkoba. Rani nyaris tidak percaya. Pria ini sering tampil di televisi sebagai bintang. Tapi malam itu, ia masuk ke ruangan itu seperti rekan bisnis yang sudah lama bekerja sama.
Semua baik? Tanya Aditya pada Ratu Malam, lalu menyalami Maya. Distribusi minggu depan aman? Jawab Maya ringan. Rani menunduk dalam. Ia tahu tak boleh menunjukkan keterkejutan. Tapi pikirannya langsung sibuk. Aditya bukan hanya membekingi. Ia bagian dari jaringan. Dan lebih dari itu ia adalah tameng hukum yang selama ini mereka sembunyikan di balik media. Ratu Malam berdiri. Ia berjalan pelan ke arah jendela besar yang menghadap ke taman belakang. Kita tidak sedang menjual barang. Kita sedang menjual kepercayaan. Dan selama para petinggi masih mempercayai kita tak akan disentuh. Samuel diam. Hanya suara angin malam yang masuk dari sela kaca terbuka. Rani tahu, ia baru saja masuk ke sarang ular paling dalam. Dan di sana, tak ada tempat untuk ragu. Tapi satu hal sudah pasti, semua topeng mulai retak. Dan sebentar lagi, semuanya akan jatuh. Hujan turun deras malam itu, mengguyur kota dari langit yang tampak gelap nyaris tanpa bintang. Di dalam kamar sewaan kecil di belakang sebuah rumah kos daerah Kebayoran Lama, Rani menatap laptop mungil yang tersambung ke jaringan lokal tertutup. File hasil pengamatan dari Villa Aurora malam itu mulai dari nama-nama, tanggal transaksi, foto wajah Kombes Aditya yang baru saja berhasil diunggah ke server markas pusat. Layar menunjukkan status terkirim, tapi tak ada rasa lega. Karena sejak kepulangannya dari villa, 2 motor tak dikenal selalu terparkir di dekat gang masuk. Sopir ojek langganannya menghilang tanpa kabar. Bahkan penjaga warung dekat kos mulai menyapanya dengan nada aneh. Dan yang lebih mencurigakan yaitu panggilan dari titik temu terakhir tidak dijawab. Rani tahu apa artinya. Sistem telah dibobol. Komunikasi pusat terganggu. Mungkin salah satu agen ditangkap. Mungkin identitasnya hampir terbongkar. Dan dalam operasi semacam ini, satu aturan utama berlaku. Jika tak ada kabar dari pusat, bertindak seolah sendirian, di depan cermin, ia membuka laci kecil. Isinya senjata lipat kecil, kartu SIM cadangan, dan dokumen darurat. Ia masih punya satu titik keluar, satu jalan untuk menghilang jika keadaan benar-benar memaksanya. Tapi misi belum selesai. Dan satu kesalahan. Indra masih bebas. Pukul 00,18, pesan masuk ke ponselnya. Tugas baru, besok siang. Gudang Kuningan. Bawa barang, jangan telat. Pesan tanpa nama. Tapi Roni tahu, itu perintah dari Maya. Dan barang bukan sekadar narkoba, tapi barang yang akan dikirim langsung ke jaringan luar negeri. Jika dipegang pihak militer, bisa menjatuhkan semua yang ada di dalam lingkaran itu. Keesokan siangnya, Rani datang lebih awal ke gudang tua yang tersembunyi di bawah flyover Kuningan. Bangunan itu tampak seperti bekas tempat penyimpanan alat berat, tapi dalamnya dipenuhi kotak-kotak besar yang ditutup terpal. Ada 7 orang di dalam, termasuk Anton, dan untuk pertama kalinya yaitu Indra. Ia berdiri di depan meja, membuka satu kotak yang ternyata berisi ponsel-ponsel tanpa merek, uang asing dalam plastik, dan satu koper penuh butiran kristal putih. Kita akan kirim ini malam nanti. Tapi sebelumnya, pengecekan barang harus disaksikan orang dalam, kata Indra datar. Orang dalam, Rani langsung paham. Salah satu aparat akan datang untuk memastikan semuanya aman. Jika dugaan Rani benar, ini bukan sembarang polisi. Ini atasan langsung, Aditya. Seseorang yang selama ini bersembunyi di balik struktur 1 jam berlalu. Mereka masih menunggu. Dan di tengah kebosanan, Rani melihat peluang. Ia meminta izin ke toilet, berjalan melewati lorong sempit. Di sana, ia menyelinap ke balik salah satu rak dan mengaktifkan alat pelacak mikro yang ditanamkan dalam liontin kalung. Meski sambungan pusat terputus, sinyal darurat itu akan diterima lewat satelit militer. Waktu tanggap 6 jam. Tapi itu kalau sinyalnya tidak diputus. Saat ia hendak kembali, suara langkah kaki mendekat cepat. Rani berdiri kaku, lalu pura-pura menengok rak seperti mencari tisu. Yang muncul adalah Anton. Ia menatap tajam. Kamu ngapain ke belakang? Toilet, bukan arah sini. Maaf, aku baru sekali ke sini, jawab Rani ringan. Anton tidak bicara, tapi dari sorot matanya, Rani tahu ia sedang menimbang sesuatu. Kecurigaan sudah tumbuh. Malamnya, mobil van hitam masuk ke area gudang. Pintu terbuka, dan seorang pria turun. Tubuhnya tinggi, rambut disisir rapi, mengenakan seragam sipil. Tapi, Rani mengenali wajah itu. Brigjen Paul Hari, Surya Ananta. Nama yang hanya muncul dalam pembicaraan tertutup di kalangan militer. Seorang jenderal polisi aktif yang dikenal bersih, tapi dalam file intel lama, namanya pernah muncul dalam transaksi gelap 2 dekade lalu. Barang siap? Tanyanya tanpa basa-basi. Indra mengangguk. Tinggal tunggu konfirmasi luar. Setelah itu, kapal berangkat. Rani berdiri di sisi ruangan, pura-pura sibuk memeriksa kotak, tapi telinganya tajam menangkap arah percakapan. Tiba-tiba, Surya menoleh ke arahnya. Siapa dia?
Anak baru, jawab Indra cepat. Masih diuji. Mata Surya mengunci tatapan. Lama, terlalu lama. Kau pernah di Bandung? Tanyanya tiba-tiba. Rani terkejut. Pertanyaan itu tak ada kaitannya dengan apapun yang sedang dibahas. Tapi nadanya seperti sedang menjebak. Tidak, Pak. Jawabnya tenang. Surya mengangguk, tapi senyumnya tipis. Wajahmu mirip seseorang yang pernah saya lihat waktu penangkapan. Di Cimahi tahun lalu. Detak jantung Rani berdegup keras. Penyamaran nyaris terbongkar. Tapi ia tak menunjukkan reaksi. Surya lalu menoleh ke Indra. Percepat pengiriman. Dan kalau ada yang aneh, bersihkan. Rani tahu apa maksudnya. Kalimat itu bukan perintah umum. Itu peringatan langsung. Dan ia, perempuan palsu di tengah operasi gelap ini, mungkin hanya tinggal selangkah dari peluru yang bisa datang kapan saja. Tapi dia tak bisa mundur sekarang. Terlalu banyak yang sudah masuk. Terlalu banyak yang dipertaruhkan. Dan malam itu, saat ia kembali ke kamar, ia duduk diam dalam gelap, senjata kecil di tangan, matanya tak berkedip. Besok mungkin bukan lagi soal menyamar, tapi soal bertahan. Malam itu, angin di kawasan pelabuhan Tanjung Priok terasa dingin menusuk. Dermaga 14 yang biasanya sepi sudah disulap jadi jalur pengiriman rahasia. 2 kontainer tertutup rapat. Di sisi barat, kapal kargo berbendera asing menunggu dengan mesin menyala pelan. Waktu keberangkatan, pukul 1 Rani berdiri di balik truk, mengenakan mantel hitam panjang menutupi gaunnya. Di balik mantel, tubuhnya sudah siap dengan rompi anti peluru dan pisau lipat di paha kanan. Wajahnya tetap seperti Rani, tapi matanya tetap mata Rama yang sudah memantulkan sinyal yang tak bisa dibantah. Kalau malam ini bisa jadi malam terakhir, perintah dari atas belum datang. Sinyal pelacak yang dikirim lewat Liontin kemarin belum memberi tanda tanggap. Artinya ia masih sendiri. Tapi Rani tak bisa menunggu lebih lama. Barang yang akan dikirim malam itu berupa zat sintetis baru yang belum terdeteksi alat uji cepat. Yang bisa menyebar seperti wabah jika sampai ke pasar luar negeri. Dan bersama barang itu ada flash disk yang berisi daftar lengkap jaringan distribusi, kode, rekening, dan rute. Rani, ikut aku ke ruang kontrol, ujar Maya yang tiba dengan mobil hitam dan kaca gelap. Mereka berdua berjalan menyusuri dermaga, menuju bangunan kontainer yang diubah jadi pos pantau. Di dalamnya, Indra, Anton, dan 2 pria asing sudah duduk menghadap monitor. Maya mengeluarkan flash disk kecil, menyerahkannya pada salah satu pria asing. Semua sesuai permintaan. Kode akses bisa dipakai mulai besok. Pria itu memeriksa cepat, lalu mengangguk. Transaksi berhasil. Tidak ada pertumpahan darah. Tidak ada teriakan, semua senyap. Terlalu senyap. Dan di saat itulah, Rani sadar, mereka tahu, lampu ruang kontrol tiba-tiba mati. Seketika gelap, lalu suara tembakan pertama terdengar. Tidak dari luar, tapi dari dalam. Seseorang dari tim penjaga Indra menembak salah satu pria asing. Teriakan pendek, darah tercecer di layar. Rani langsung melompat mundur, membalik meja, dan mengambil senjatanya. Dalam satu gerakan cepat, ia menembak ke arah lampu darurat. Suasana makin gelap, tapi itu keuntungan baginya. Dia bukan orang kita, teriak Anton. Suara langkah kaki berlarian di luar. Pintu ruang kontrol ditendang dari luar, tapi Rani sudah keluar lewat jendela samping. Ia berlari menyusuri sisi kontainer, menembak 2 penjaga yang menghalangi jalannya. Gaunnya terkoyak terseret besi. Misinya hanya satu, ambil flash disk dan keluar hidap-hidap. Dari balik bayangan, Maya muncul. Wajahnya berdarah, tapi tangannya masih menggenggam pistol. Kau pikir kami bodoh? Dari awal aku sudah curiga. Wajahmu terlalu bersih, bahasa tubuhmu terlalu terlatih. Mereka saling membidik. Diam beberapa detik. 2 perempuan dalam medan yang bukan milik keduanya. Tapi hanya satu yang terlatih untuk bertahan hidup di bawah tekanan militer. Rani menembak lebih dulu. Peluru menghantam bahu Maya, tapi wanita itu tidak tumbang. Dia merunduk, menembak balik. Peluru mengenai lengan kiri Rani, membuat senjatanya terlempar. Pertarungan berubah menjadi fisik. Mereka saling hantam, saling dorong hingga Maya terjatuh. Kepalanya membentur besi tajam. Diam, tidak bergerak. Rani mengambil pistol Maya, menyambar flash disk dari lantai, dan berlari ke dermaga. Kapal kargo sudah mulai menjauh, tapi suara helikopter terdengar di kejauhan. Suara yang sangat dikenalnya. Dari atas langit, lampu sorot turun menghantam dermaga. Suara megafon terdengar. Ini pasukan khusus. Semua senjata diletakkan. Tidurkan diri kalian. Rani jatuh berlutut, kehabisan napas. Darah mengalir dari lengan kirinya. Tapi ia tertawa pelan. Akhirnya, timnya datang.
Terlambat beberapa menit, tapi cukup untuk menyelamatkan misi. Satu persatu pelaku ditangkap. Indra tertembak saat mencoba melarikan diri lewat dermaga belakang. Anton menyerah setelah melihat mayat Maya. Beberapa yang lain ditangkap hidup, termasuk pria asing yang belum sempat kabur. Pagi menjelang, dermaga telah dikepung. Wartawan tidak ada. Ini operasi senyap, operasi yang tak akan muncul di berita pagi. Tapi di tangan Rani, flash disk itu menjadi bukti yang akan mengubah banyak hal. Ia duduk di tandu medis, tubuh lemah, luka ditangani cepat. Kolonel Wahyu muncul. Di sampingnya, mengenakan jaket gelap dan topi. "Kamu sudah sangat dalam, Kapten," ucapnya pelan. "Tapi kamu bertahan." Rani menatapnya dengan senyum tipis. "Saya belum selesai, Pak. Kita belum temukan siapa yang memerintah Surya Ananta." Kolonel mengangguk. "Kamu benar, ini baru permukaan. Tapi untuk malam ini, kita menang." Rani memejamkan mata. Di telinganya, suara peluru dan teriakan masih menggema. Tapi di dadanya, misi yang tak semestinya dilakukan oleh siapapun akhirnya menembus batas kemustahilan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, gaun malam berubah fungsi. Bukan untuk menggoda, tapi untuk menjemput kebenaran dengan cara yang tak pernah terpikirkan siapapun. 2 minggu setelah penangkapan besar di Dermaga 14, sebuah ruang sidang khusus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan disulap menjadi arena paling senyap dan paling sensitif dalam sejarah pemberantasan jaringan narkoba nasional. Tak ada kamera televisi, tak ada publik. Sidang ini digelar tertutup bukan karena menyembunyikan kebenaran, tetapi karena kebenaran yang dibuka bisa membakar banyak nama besar. Kapten Rama kini kembali mengenakan seragam loreng dengan pangkat, dan nama asli terpampang jelas di dadanya. Duduk di kursi saksi, wajahnya tenang, namun ada gurat trauma yang belum sepenuhnya hilang. Lengan kirinya masih diperban, di tangannya tergenggam erat sebuah flash disk sebagai bukti yang akan membuka satu demi satu wajah-wajah kebal hukum yang selama ini tak tersentuh. Majelis hakim terdiri dari 3 orang. Di tengah, ketua majelis, seorang pria tua berwibawa yang konon pernah menjadi jaksa militer, membuka sidang dengan nada datar. "Hari ini, kita mulai pemeriksaan untuk terdakwa Brigjen Polisi Hari Surya Ananta." Ruang sidang tetap tenang. Tidak ada bisik-bisik, tidak ada reaksi berlebihan. Tapi sorot mata semua yang hadir seolah ingin berkata bahwa inikah hari di mana tembok kekuasaan akan runtuh. Surya duduk di kursi terdakwa dengan setelan rapi, tanpa seragam. Tangannya diborgol, namun ekspresinya tidak gentar. Bahkan matanya masih menyiratkan rasa percaya diri yang tak wajar. Jaksa mulai membacakan dakwaan. Korupsi jabatan, perlindungan terhadap sindikat narkoba, hingga keterlibatan dalam perdagangan lintas negara. Semua didasarkan pada rekaman, transaksi keuangan, dan kesaksian lapangan. Dan semua itu berpangkal dari satu orang, Kapten Rama. Saat giliran bersaksi, Rama berdiri. Langkahnya tegap, suaranya mantap. Tanpa drama, ia menceritakan kronologi penyamarannya, tentang malam-malam berbahaya, data yang dikumpulkan diam-diam, dan bagaimana ia bertatap muka langsung dengan para pelindung kejahatan yang seharusnya melindungi rakyat. "Apakah saudara yakin bahwa terdakwa adalah bagian dari jaringan yang saudara ungkapkan?" tanya hakim. "Saya tidak hanya yakin, Yang Mulia," jawab Rama. "Saya melihatnya sendiri di ruang yang sama." Saat ia menerima hasil penjualan dan menyetujui distribusi, flash disk ini berisi video dan rekaman suara, termasuk percakapan langsung antara terdakwa dan Maya sebagai koordinator jaringan. Hakim memberi isyarat pada petugas. Flash disk diserahkan ke teknisi sidang dan ditayangkan di layar monitor kecil, yang hanya bisa dilihat oleh majelis hakim dan jaksa. Beberapa menit video diputar. Wajah Surya terekam jelas, suaranya juga, tidak ada pemotongan, tidak ada suntingan, rekaman utuh. Surya mendengus pelan. "Itu tidak membuktikan saya bagian dari Yearning. Saya sedang menyelidiki juga, menyamar. Saya hanya tidak sempat melapor." Jaksa langsung menyambar. "Kalau itu penyamaran, kenapa Anda muncul di luar struktur operasi? Kenapa Anda terlibat dalam transfer dana dan pendistribusian barang? Dan mengapa para saksi lapangan tidak pernah menerima laporan penyamaran dari institusi Anda?" Surya diam, tak bisa menjawab. Di wajahnya mulai tampak keretakan. Dingin yang dulu menempel kini berganti kegugupan tersembunyi. Di luar ruang sidang, pengamanan diperketat. Bukan karena ancaman dari massa, tetapi karena nama-nama besar yang mulai disebut dalam persidangan ini bisa saja melakukan manuver kotor. Beberapa anggota dewan, pengusaha besar, dan satu mantan pejabat tinggi disebut dalam dokumen tambahan yang masih disegel. Rama duduk di ruang tunggu, ditemani Kolonel Wahyu. Di tangan Wahyu ada berkas baru.
Ini daftar tambahan. Meside, investigasi, katanya pelan. Tapi semua mengarah ke satu titik. Siapa? Tanya Rama. Orang yang dulu kamu anggap pahlawan, jawab Wahyu Jenderal Guntur. Rama menatapnya lama. Nama itu berat. Guntur adalah eks-panglima yang selama ini disanjung karena sikap bersih dan tegas. Tapi dari jejak rekening, catatan transaksi luar negeri, dan hubungan tidak langsung dengan Maya semua menunjukkan benang merah yang tak bisa diabaikan. Berani kita kejar? Tanya Rama akhirnya. Wahyu menatap mata anak buahnya. Kalau kamu sudah sejauh ini masuk sendirian ke sarang ular, tak ada alasan kami mundur hanya karena kepalanya lebih besar. Sidang hari itu belum selesai, tapi efeknya sudah mulai terasa. Beberapa politisi mulai memutihkan akun media sosial mereka. Wartawan investigasi mulai menulis ulang catatan lama. Dan masyarakat, perlahan-lahan, mulai mencium aroma busuk dari balik pencitraan yang selama ini mereka telan mentah. Di ruang gelap bernama pengadilan. Bukan sorotan kamera yang menjadi penentu, tapi keberanian untuk bicara benar ketika semua orang memilih diam dan Rama, dengan luka yang belum sembuh, dengan bekas makeup yang masih menghantui ingatannya, tahu satu hal, perangnya belum selesai. Tapi malam-malam penuh peluru itu tak sia-sia. Matahari mulai naik ketika Kapten Rama berdiri di depan cermin kecil di barak militer. Untuk pertama kalinya sejak operasi berakhir, ia menatap dirinya sendiri dalam diam. Bukan lagi dengan gaun malam, bukan dengan wig panjang atau riasan yang sempurna, tapi dengan seragam loreng, rambut yang dipotong rapi, dan wajah asli yang tak lagi disembunyikan. Di balik cermin itu, ia melihat dua sosok perempuan malam yang menyusup dalam kegelapan, dan prajurit yang bertahan dalam sunyi, dua perenyang, bertolak belakang. Namun keduanya kini melebur dalam satu tubuh utuh dan berdiri tegak. Beberapa hari terakhir, ia kembali menjalani rutinitas militer. Bangun pagi, latihan fisik, rapat taktis, tapi semuanya terasa lain. Karena di balik kesederhanaan rutinitas itu, ia tahu dunia yang disusupinya belum sepenuhnya runtuh. Apa yang dibongkarnya baru bagian atas, sisanya masih bersembunyi dalam politik, bisnis, dan birokrasi yang penuh topeng. Namun satu hal berubah, keberaniannya sudah menjadi virus. Virus yang menular dayam-dayam ke tubuh sistem. Beberapa penyidik mulai buka suara. Dua ajudan pejabat tinggi menyerahkan diri. Dan satu nama yang paling ditunggu yaitu Jenderal Guntur, pada akhirnya dipanggil untuk diperiksa secara resmi. Perlahan, bayang-bayang raksasa mulai kehilangan pijakan. Pagi itu, Rama mendapat undangan dari markas besar, sebuah penyematan penghargaan. Tapi ia tidak suka panggung, tidak mencari tepuk tangan. Maka ia datang dengan sepatu butut tanpa apakara, besar, dan hanya membawa satu benda di tangannya. Gaun malam hitam yang telah lusuh, robek di beberapa sisi, dan masih menyisakan noda darah di ujung belahannya. Ia menyerahkan gaun itu pada Kolonel Wahyu. Saya tidak tahu harus saya apakan, tapi saya tidak ingin membuangnya. Kolonel menatapnya sebentar. Kami akan simpan di arsip operasi, sebagai pengingat bahwa ada misi yang berhasil. Bukan karena senjata berat, tapi karena keberanian menyamar jadi apa yang paling diremehkan. Rama hanya mengangguk. Di balik dinginnya sikap, ia menyimpan haru. Bukan karena bangga, tapi karena selamat. Beberapa hari kemudian, Rama duduk di sebuah taman kecil di pinggiran kota. Ia bukan sedang bertugas, bukan pula sedang menyusun laporan. Ia hanya menatap anak-anak kecil yang bermain bola di tanah lapang. Tertawa bebas, tak mengenal racun malam yang pernah nyaris menguasai negeri ini. Tika datang menyusul, mengenakan jilbab dan kemeja panjang. Ia tampak berbeda, wajahnya bersih, tanpa make-up. Matanya tidak sekelam dulu. Aku daftar pelatihan keterampilan minggu depan, ucapnya pelan. Mau buka usaha kecil? Rama tersenyum. Kamu jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Aku bisa keluar dari dunia itu karena kamu masuk ke sana, ujar Tika sambil menatap langit. Kalau kamu gak datang waktu itu, mungkin aku masih jadi boneka mereka. Mereka duduk lama tanpa kata. Hanya suara angin dan daun yang jatuh satu persatu. Tak ada pidato, tak ada janji. Malam harinya, Rama kembali membuka dokumen pribadi di kamarnya. Di dalamnya ada foto-foto operasi, catatan kecil dari ruang rias, valuer, dan sebuah surat yaitu tulisan tangan dari Mbah Pertiwi, penjaga ruang makeup yang hilang entah kemana sejak malam penyerbuan. Isinya sederhana. Nak Rama, kau bukan penyamar terbaik yang pernah kubantu, tapi kau yang paling jujur niatnya. Dunia ini tidak butuh lebih banyak senjata. Dunia ini butuh lebih banyak orang yang tahu kapan harus turun diam-diam, dan kapan harus bicara keras-keras. Rama melipat surat itu, matanya tak berkedip, tapi hatinya bergetar. Beberapa bulan kemudian,
Laporan resmi tentang jaringan narkoba internasional diserahkan ke presiden. Tak ada nama Rama dalam dokumen publik. Ia tak dicatat sebagai pahlawan. Tidak pula disebut dalam berita. Tapi, para petinggi tahu, tanpa dirinya tidak akan ada pintu yang terbuka. Dan pada suatu hari, di ruang arsip tertutup milik pasukan elit, disimpan satu lemari kaca. Di dalamnya tergantung satu gaun malam robek, bros kupu-kupu, dan cincin perekam kecil. Di atasnya tertulis pelan, Operasi Bayang. Disusupkan oleh satu prajurit, diselamatkan oleh keberanian yang tidak disiarkan. Cahaya tak selalu datang dari langit. Kadang, ia muncul dari sudut paling gelap. Dari seseorang yang berani menyamar masuk lalu keluar. Masih